Pertanyaan yang pertama, aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, dan D. Fikih ukhuwah. B. Fikih muamalat. Fikih muamalah. Muamalah. Oke. Pertanyaan yang pertama, aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukabah. Bagaimana? Ya, betul, jawabannya itu adalah fikih muamalah, karena pengertian dari fikih muamalah itu tersendiri adalah aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi. Pertanyaan yang kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. C. Dijadikan ibadah menurut pandangan manusia, itu menurut pendapat Anda, sedangkan menurut pendapat saya itu jawabannya adalah D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Terus pertanyaan yang ketiga, berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur debitur, B. Profit oriented, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. Tidak memiliki DPS. Bagaimana? Tidak memiliki DPS. Itu menurut jawaban Anda, sedangkan menurut jawaban saya adalah jawabannya itu A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur dan debitur. Pertanyaan selanjutnya, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. Perdagangan. Ya, benar, jawabannya yang benar itu adalah perdagangan, karena at-tabaru, at-tijirah, dan at-tijarah, al-bai itu termasuk ke dalam nama lain jual beli. Pertanyaan selanjutnya, berikut jual beli yang dilarang, batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. B. Menurut Anda jawabannya itu jual beli waktu azan Jumat, sedangkan menurut jawaban saya itu D. Jual beli dengan ucapan, tulisan atau isyarat. Pertanyaan yang selanjutnya, berikut yang termasuk ke dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. Motor? Ya, benar, karena emas, perak, dan gandum itu termasuk ke dalam barang jenis ribawi. Pertanyaan selanjutnya, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bai, C. Ijarah, dan D. Qard.
Pertanyaannya gimana? Memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Albai, C. Izarah, D. Qard. Kar. Ya benar, jawabannya itu adalah qard. Pertanyaan selanjutnya, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000. Disebut dengan riba. A. Riba fard, B. Riba jahiliyah, D. Riba nasiyah, D. Riba qard. Riba tar. Iya, menurut jawaban saya itu riba jahiliyah, karena riba jahiliyah itu mengambil sebagian keuntungan dari yang sudah ditentukan lebih awal. Pertanyaan selanjutnya, berikut yang merupakan syarat marhun atau jaminan yaitu A. Memiliki murtahin, B. Bersatu dengan harta lain, C. Marhun bih harus jelas dan diketahui, D. Bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. D. Ya, karena barang jaminan itu harus bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Pertanyaan yang terakhir, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Wan prestasi. Kontrak. Ya benar, karena pengertian dari kontrak tersendiri itu kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak. Analisis dari saya itu masih banyak mahasiswa termasuk saya sendiri yang belum terlalu memahami apa itu fikih muamalah, macam-macam riba dan lain sebagainya. Terus kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu adalah aturan. Yang pertama itu fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah aturan-aturan yang ditujukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dan sosial. Terus selanjutnya itu ada jenis-jenis ribawi. Jenis-jenis ribawi itu yang termasuk ke dalam jenis-jenis ribawi itu adalah emas, perak, bahan pokok makanan seperti gandum dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam jenis ribawi. Terus untuk selanjutnya yang termasuk ke dalam syarat jaminan itu benda atau barang itu harus dapat diperjualbelikan dan bermanfaat.